ini deh, bukan kejadian. Cuman saya dulu itu pernah dengar ada orang cerita tentang siksa kubur. Saya tuh kan orangnya penasaran, jadi saya tuh nggak percaya. Nah, karena masa ada sih yang namanya siksa kubur. Akhirnya orang ini saya disuruh menjalani. Kalau nggak percaya, jalani. Nanti Bapak akan tahu hasilnya, akan merasakan hasilnya. Nah, saya penasaran loh, gimana caranya? Ya, nah, waktu itu Bapak menjadi anak kecil kan pernah main telepon-teleponan. Oh iya, ya, caranya ini, Bapak ambil benang 3,5 meter, lalu sama sapu lidi. Nah, sapu lidi, satu batang sapu lidi. Alatnya seperti ini deh. Nah, ini kaleng bekas, ini sapu lidi satu. Lalu pada tepatnya itu harus orang meninggal baru, masih baru. Artinya kita tahu bahwa yang meninggal itu ini pagi. Nah, kita ngikut istilahnya apa ya, layak. Kita layak ikut. Lalu kita karena kepengen tahu sudah menyediakan seperti ini. Nah, sudah menyediakan seperti ini. Lalu ketika orang layak atau keluarganya itu meninggalkan tempat, maksud saya meninggalkan tempat kuburan, lalu kan berarti sepi, nggak ada orang nih, nggak ada orang, tinggal hanya saya aja. Nah, lalu saya suruh menancapkan ini satu sapu lidi ini, namanya kalau saya ini jinting ini namanya. Nah, lalu ini ditancapkan. Ini sebuah kuburan tuh misalnya. Nah, ini saya taruh ini. Nah, ini ditancapkan di tengah-tengah besar. Yes, ini. Ini lalu benangnya ini berarti otomatis kenceng ini. Lalu saya dengarkan dari sini. Seperti ini. Nanti yang keluar, yang didengar itu suara angin. Pertama itu suara angin. Setelah suara angin, lalu saya itu mendengar suaranya begini, seperti kelapa jatuh. Bluk! 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 Gitu. Nah, lalu saya dengarkan terus. Lalu lama-lama ketika berapa kali suara bluk itu, ada orang teriak, aduh, aduh, sambil nangis gitu. Akhirnya saya nggak tega deh, nggak tega. Lalu saya lari. Karena apa? Saya takut. Karena saya sendirian di situ. Saya takut, badan saya, kepala saya merinding semua. Akhirnya saya takut meninggalkan barang itu. Termasuk ini juga saya tinggalkan. Karena apa? Saya takut. Nah, mungkin kalau sampai lama kita bisa lebih mendengarkan suara yang komplit. Tapi satu ya, Dek, hati-hati. Kalau adik mau melakukan itu, harus mempersiapkan diri, harus puasa 1 hari 1 malam paling tidak. Karena apa? Untuk menjaga roh halus tidak bisa masuk di tubuh kita. Karena kalau kita puasa, itu badan kita tuh terasa panas bagi mereka. Seperti itu, bagi roh halus panas. Sehingga roh itu tidak masuk ke tubuh kita. Makanya waktu itu saya juga begitu puasa. Malamnya tahu ada orang meninggal, saya langsung puasa. Karena saya besok pengen melakukan itu. Nah, setelah itu
itu saya ceritakan kepada teman saya seperti itu. Kalau nggak percaya silahkan menjalani atau ngelakoni cara saya seperti itu tadi. Nah, kalau adik mau melakukan seperti saya tadi, yaitu pesan saya harus puasa 1 hari 1 malam 24 jam. Tidak seperti orang puasa harus sahur, itu udah mulai jam 6 sore sampai besok jam 6 sore baru makan. Udah, itu ya Dek. Terima kasih Dek. Mungkin saya hanya bisa memberi jawaban atas pertanyaan adik. Mungkin kalau adik mau menjalani ya silakan, tapi resiko tanggung sendiri kalau adik tidak berpuasa, karena belum tentu adik itu mendengarkan seperti ini lalu berapa menit kemudian ada jawaban, ada istilahnya, ada gerakan di situ. Tunggu aja 1 menit sampai 30 menit. Nah, kalau nggak ada ya sudah, tinggalkan aja, jangan penasaran, tinggalkan aja. Mungkin itu belum rezekinya adik. Tapi nanti lain hari kalau ada orang meninggal, coba lagi aja seperti itu. Bagi saya itu orang meninggal itu yang namanya orang lah, bukan orang meninggal, pasti punya dosa. Pasti punya dosa, walaupun itu cuma segelintir, tapi itu juga punya kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya sebiji sesawi aja, tapi yang namanya orang itu pasti punya kebaikan dan punya kelakuan. Mungkin kemarin tuh kelakuannya yang nggak baik, seperti itu. Makanya kalau kita tahu kematiannya orang itu waktu dia masih hidup, contohnya begini, orang selama masih hidup mereka perbuatannya itu tidak berkenan kepada Tuhan, nah, sehingga itu prosesnya cepat. Tapi kalau orangnya itu taat peraturan Allah, apapun perintah Allah dilakukan, nah, itu otomatis penyiksaan itu mungkin berapa tahun yang akan datang, seperti itu. Itu ya mungkin sebagian pengertian saya. Tapi kalau orang lain tidak sepaham dengan saya ya tidak apa-apa. Namanya aja pengalaman. Satu orang itu punya pengalaman yang lain-lain, seperti itu deh. Resikonya tuh satu, itu tadi, kalau adik itu mempersiapkan diri, itu saya percaya Roh Kudus tidak akan bisa masuk. Tapi kalau adik itu takut, tolong sebelumnya harus dilihat kiri kanan dulu, karena kalau nanti ketakutan, adik akan lari ke birit-birit seperti orang ketakutan. Padahal yang namanya kuburan itu di sebelah kiri kanan, depan, belakang itu banyak apa tuh namanya, kijing. Saya bilang itu kijing. Lalu adik bisa nendang-nendang seperti itu, kakinya nanti bisa jatuh. Dan adik kalau nggak kuat mental, itu harus betul-betul kuat mental. Kalau nggak kuat mental, adik nanti bisa gila, bisa ketawa sendiri, bisa senyum sendiri, bahkan bisa ketakutan sendiri kemanapun adik berada. Itu yang dialami orang kalau tidak siap mental. Jadi adik harus mempersiapkan mental dulu. Berani enggak? Kalau tanggung ya nggak usah, lebih baik nggak usah. Kalau nggak percaya adanya siksa kubur ya tidak masalah. Tapi harus persiapkan dulu kalau Anda mau melakukan hal ini.